Asiniro hamadi hamu dohot dame nasia debata amata doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut marihita damang dainang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tapar sauli humabo hal ni parto diota imahata ni debatana tersurat di Yeremia di 27 ayat 24 songon mahatana idok disi. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Zaman sekarang adalah zaman yang serba instan. Segala sesuatu bersifat instan. Namun hidup manusia tidak bisa dipungkiri semakin sulit. Ada banyak tantangan dan beban ekonomi yang semakin berat harus dipikul. Beban hidup yang berat cenderung membawa orang untuk hanya mau mendengarkan khotbah yang hanya berisikan harapan indah tanpa tuntunan ilahi. Dalam pelayanan Nabi Yeremia, dia melawan nabi-nabi palsu. Yeremia mengemukakan satu hal yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Tuhan dalam membedakan manakah ajaran yang benar dan manakah ajaran yang palsu. Dalam hal ini, nabi-nabi palsu dikatakan sebagai orang-orang yang hanya memberikan harapan yang sia-sia, ayat 16a. Memang nabi-nabi palsu itu seperti memberikan harapan yang baik kepada para pendengarnya. Dalam hal ini mereka menjanjikan suatu kemakmuran, suatu kebahagiaan, suatu kesenangan, suatu ketentraman, suatu perlindungan, dan hal-hal positif lainnya yang berasal. Tetapi mereka lupa atau sengaja tidak mengingatkan mengenai keadilan Tuhan. Artinya perlindungan dan berkat-berkat Tuhan itu memang disediakan bagi umatnya. Akan tetapi, di sisi yang lain, umat yang benar juga harus berjuang untuk hidup benar di hadapannya. Jika sisi kewajiban umat Tuhan tidak pernah ditekankan, namun hanya sisi berkat dan kasih Tuhan yang ditekankan, itu sama saja dengan membohongi umat. Dan sedihnya lagi, banyak umat bisa disenangkan dengan khotbah-khotbah yang seperti ini. Kamu akan selamat meskipun kamu menista firman Tuhan. Kamu akan dilindungi meskipun kamu degil hatinya, ayat 17. Khotbah-khotbah semacam ini meskipun kelihatannya rohani
dan mengutip ayat-ayat Alkitab sebenarnya adalah kepalsuan di hadapan Tuhan. Para nabi palsu tersebut merasa berada di sisi Tuhan, sepertinya sudah ikut dalam dewan musyawarahnya Tuhan. Padahal mereka sama sekali tidak memperhatikan firman Tuhan ayat 18. Biasanya yang ditekankan oleh para nabi palsu adalah ketenangan dan damai sejahtera yang palsu. Mereka mengajarkan bahwa jemaat adalah umat pilihan Allah, sehingga akan tetap dibela Tuhan walaupun hidupnya tidak kudus. Ini tidak akan mendorong umat pilihan untuk hidup kudus dan sempurna. Ini menjadikan kekristenan tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Bahkan membuat kekristenan menjadi rendah dan miskin. Padahal Tuhan sendiri berkata bahwa murka Tuhan akan menimpa kepada orang-orang fasik. Ayat 19 dan ayat 20. Bagaimana mungkin nabi-nabi palsu ini mengatakan damai sejahtera kepada orang-orang yang tidak mau bertobat? Saudara yang kekasih, Tuhan ingin adanya pertobatan dari semua orang. Baik itu orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan para imam dan nabi harus senantiasa bertobat. Bertobat di sini artinya lah mengerti jalan Tuhan dan kembali ke jalan yang benar itu. Oleh karena itu, para nabi-nabi Tuhan dari zaman dahulu hingga saat ini pastilah menyuarakan pertobatan, termasuk Nabi Yeremia. Jika ada seorang nabi yang tidak mengkhotbahkan tentang pertobatan, maka hal tersebut wajib kita cermati dan waspadai. Jangan-jangan ia hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri dan bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ayat 16b. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jemaat Kristus, untuk berhati-hati terhadap berita yang diklaim sebagai firman Tuhan, yang isinya hanya harapan yang indah dan menjanjikan. Apakah isi harapan indah yang diberitakan para nabi palsu yang diungkapkan dalam bagian ini? Kepada orang-orang yang telah berbuat dosa dan yang tidak benar hidupnya, ayat 14. Para nabi palsu itu justru menguatkan mereka, kamu akan selamat. Bagi mereka yang tetap di jalan yang jahat, para nabi berkata bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka. Para nabi palsu tersebut menjadi gembala yang telah menyesatkan umat Tuhan. Yang berbuat berdosa menjadi terhilang, ayat yang pertama. Para nabi itu seharusnya berlaku sebagai gembala yang seharusnya memberi makanan rohani yang sehat yang isinya perkataan dari Tuhan. Namun mereka menyebarkan apa yang menjadi isi hati mereka sendiri. Mereka mengatasnamakan nama Tuhan untuk menyampaikan pikiran dan pengertian diri mereka sendiri, bahkan dari firman yang asalnya dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah mengutus para nabi yang hanya berbicara untuk menyenangkan telinga dan hati para pendengarnya. Mulai halabata idokon napa girik-girik pinggon. Dan Tuhan tidak pernah memakai para nabi yang demikian untuk berbicara kepada umatnya. Saudaraku yang kekasih, sebagai jemaat Kristus, kita perlu waspada terhadap khotbah-khotbah yang mengatasnamakan Tuhan, yang hanya memberikan harapan bahwa hidup lebih baik dan penuh berkat. Masalah dalam hidup dan penderitaan akan hilang lenyap seketika. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal-hal tersebut. Setiap khotbah haruslah diperiksa kebenarannya, apakah sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan yang tertulis. Itulah standar kebenaran yang mutlak yang sudah dianugerahkan Allah bagi kita. Saudaraku yang kekasih, ini juga harus menjadi perhatian kita. Sebagai umat perjanjian baru yang hidup di akhir zaman ini, jangan kita mudah diperdaya dengan harapan-harapan palsu yang sia-sia. Memang Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hambanya yang benar. Tetapi banyak juga orang yang mengaku diri sebagai hamba-hamba Tuhan dan menyampaikan kabar yang menyenangkan telinga. Ujilah, apakah firman yang disampaikan adalah firman Tuhan yang murni dan benar dan bukan hanya karangan manusia dengan harapan yang muluk-muluk semata. Ujilah apakah firman Tuhan tersebut membawa kita kepada pertobatan yang sejati, ataukah hanya meninabobokan kita sehingga kita tetap hidup di dalam dosa dan kesukaan diri kita sendiri. Saudara yang kekasih,
dari firman Tuhan hari ini. Mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, yang akan terjadi adalah rencana Tuhan, bukan keinginan dan rencana manusia. Sekali lagi, yang akan terjadi adalah rencana Tuhan, bukan keinginan dan rencana manusia. Kemunculan para nabi palsu tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi saat itu. Maka umat Israel diyakinkan atas keputusan politik dan keinginan dan kepentingan para penguasa dengan membangkitkan para nabi palsu. Maka, apapun yang menjadi rancangan dan keinginan kita, tetap rencana Tuhanlah yang akan terlaksana. Kita tidak akan bisa intervensi Tuhan maupun memaksa Tuhan berbuat dan bertindak atas kemauan dan keinginan kita. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, kita harus dapat imani itulah rencana Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Maka, berhati-hatilah akan nabi-nabi palsu yang memberikan harapan-harapan palsu. Seakan-akan apa yang kita minta dan inginkan dapat terkabul dengan doa-doa ataupun praktek-praktek yang mereka lakukan. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Yang kedua, jangan menciptakan nabi palsu bagi diri sendiri. Jangan menciptakan nabi palsu bagi diri sendiri. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita menjadi nabi palsu atas diri kita sendiri. Kita mengharapkan berkat dan pertolongan Tuhan, sementara kita meniadakan aturan dan hukum Tuhan. Dalam ayat 23 dan 24, sudah jelas firman Tuhan menyatakan, dirinya ada di mana-mana, kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Supaya jangan kita dalam mengimani Tuhan hanya terus terfokus pada permohonan berkat dan pertolongan Tuhan, sementara kita tidak berusaha bagaimana diri kita ini siap untuk ditempa dan dimurnikan Tuhan dari dosa. Marilah kita jujur menerima firman Tuhan. Jangan kita palsukan firman Tuhan atas diri kita sendiri. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.